Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Farhan dengan NIM 220101197. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu metode dari jaringan syaraf tiruan, yaitu model HEP berserta dengan contoh penerapan dan solusinya. Pertama, masuk ke dalam penjelasan apa itu model HEP. Model HEP berasal dari psikologi neurobiologi pada tahun 1949 yang dikemukakan oleh Donald Hebb, seorang psikologi Kanada, mengusulkan bahwa pembelajaran otak terjadi karena penguatan koneksi antar neuron. Ketika satu neuron terus-menerus membantu menyalakan neuron lain, koneksi di antara mereka akan menjadi lebih kuat. Kemudian, model Hebb merupakan metode pengembangan dari metodologi M-Coolidge-Spitz. Setelah itu, model Hebb menentukan bobot dan bias secara analitik ataupun manual. Kemudian, model Hebb merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan memperbaiki nilai bobot secara kontinu. Berikut adapun hubungan model Hebb pada JST. Pertama, sederhana dan terinspirasi dari otak. Model Hebb sangat mudah dipahami karena meniru cara kerja otak manusia dalam membentuk ingatan pelan pola. Ia menjelaskan bahwa koneksi antar neuron diperkuat saat dua neuron aktif bersamaan. Yang kedua, digunakan dalam pembaruan bobot. Dalam jaringan syaraf tiruan, model Hebb digunakan untuk memperbarui bobot antara neuron. Bobot bertambah saat input dan output aktif bersamaan. Yang ketiga, fondasi metode pembelajaran yang modern. Walau sederhana, prinsip model Hebb menjadi landasan awal bagi metode pembelajaran lain seperti perseptron dan deep learning. Adapun contoh penerapan model Hebb dan aplikasinya, yaitu pertama ada pengenalan pola huruf, yaitu digunakan untuk mengenali huruf yang dikodekan dalam bentuk binar. Ketika huruf dikenali berulang, jaringan akan mempelajari bobot pada pola tersebut. Terus yang kedua, respon otomatis sensor suhu, yaitu dalam sistem pendingin otomatis, model Hebb dapat belajar mengaktifkan sistem yang ketika suhu tertentu muncul, maka secara konsisten. Terus yang ketiga, ada sistem rekomendasi sederhana, yaitu jika pengguna sering memilih kategori tertentu, maka sistem akan belajar dan dapat memberikan rekomendasi kategori yang sesuai ataupun yang sama. Terus yang keempat, ada deteksi pola sinyal, yaitu digunakan dalam penelitian brain computer interface yang digunakan untuk mengenali pola-pola EEG yang berulang, misalnya saat seseorang fokus, bekerja, ataupun sedang bersantai. Adapun rumus dari model Hebb itu sendiri, yaitu pertama, perbaikan bobot diperoleh dengan cara WI baru sama dengan WI lama ditambah XI dikali dengan Y, yang dimana WI itu merupakan bobot dari data input ke I, dan XI sama dengan input data ke I kali dengan Y yang merupakan pengeluaran data ataupun output data. Yang kemudian itu kita mencari nilai bias, yang dimana B baru sama dengan B lama ditambah Y. B sama dengan bias dan Y sama dengan output data. Selanjutnya masuk ke dalam arsitektur model Hebb, yang dimana pertama ada proses pelatihan. Jadi algoritma pelatihan Hebb dengan vektor input S dan target T. Pertama, inisialisasi semua bobot W, bobot sama dengan 0, yang dimana I sama dengan 1 sampai dengan J, dan B yang merupakan bias sama dengan 0. Yang kemudian set masukan, yaitu XI sama dengan S1, dimana I sama dengan 1, 2 sampai dengan J, yang dimana J merupakan jumlah input. Terus kemudian set keluaran, yang dimana Y merupakan output sama dengan T ataupun target. Jadi untuk semua PI ataupun masukan, yang pertama perbaikan bobot sama dengan WI ataupun bobot baru sama dengan bobot yang lama ditambah dengan W, dimana untuk mencari nilai W ini sama dengan PI ataupun masukan dikali dengan T ataupun target. Terus yang kedua ada perbaikan bias, yaitu B yang merupakan bias sama dengan
B lama ditambah dengan B, di mana B sama dengan T ataupun target, dan target sama dengan pengeluaran ataupun Y. Terus masuk ke dalam proses perhitungannya net, yaitu pertama lakukan perhitungan net dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan J ditambah dengan WI atau bobot dikali dengan XI, yaitu terus ditambah dengan B ataupun bias, nilai dari bias. Terus yang kedua cari nilai F net yang pertama untuk biner. Jadi jika net lebih dari sama dengan 0 maka kita akan menggunakan 1, dan jika net kurang dari 0 maka kita akan menggunakan 0. Itu untuk perhitungan biner. Selanjutnya kita hitung untuk bipolar. Jika net lebih dari sama dengan 0 maka kita akan menggunakan 1, dan sebaliknya jika net kurang dari 0 maka kita akan menggunakan min 1. Dan jika F network sama dengan T ataupun sesuai dengan target sehingga memenuhi, maka jaringan HEP mengerti pola yang dimaksud. Masuk ke dalam studi kasus dan penyelesaiannya. Pertama, soal yang pertama, buatlah jaringan HEP yang dapat mengenali fungsi logika OR threshold 0 dengan input dan output biner. Terus yang kedua, buatlah jaringan HEP yang dapat mengenali fungsi logika OR threshold dengan input dan output bipolar. Ini untuk tabel pada soal pertama, ini untuk tabel pada soal kedua. Masuk ke dalam penyelesaian untuk soal pertama, yaitu soal biner. Pertama, masuk ke dalam proses pelatihan. Di sini terdapat masukan yang dikategorikan sebagai P1, P2, dan B, target sebagai T, perubahan bobot sebagai delta W1, delta W2, delta bias, dan bobot baru yang dikategorikan sebagai W1, W2, dan B. Bisa kita lihat, pertama kita akan menghitung perubahan bobot ini. Jadi rumus dari perubahan bobot ini bisa kita lihat pada rumus sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai bobot, yaitu bobot sama dengan PI, yaitu PI merupakan masukan dikalikan dengan target. Pertama kita menghitung delta W1 pada data baris pertama, yaitu P1. Jadi untuk menghitung ya, kita akan mengkalikan dari data masukan P1 baris pertama ini dikalikan dengan target pada baris pertama, sehingga 1 dikali 1 sama dengan 1. Terus selanjutnya kita menghitung delta W2, yaitu sama seperti rumusnya yang tadi, yaitu P2, nilai dari P2 1 dikalikan dengan nilai dari T, yaitu target, sama dengan 1. Selanjutnya kita menghitung perubahan bobot pada nilai bias dengan menggunakan rumus B sama dengan T dan T sama dengan Y. Berarti bias yang tadi memiliki persamaan dengan target, sehingga bisa kita hitung dengan cara nilai dari bias dikalikan dengan nilai dari targetnya itu sendiri. Ini sehingga 1 dikali dengan 1 sama dengan 1. Begitupun dengan nilai-nilai yang sebelumnya, baik dari itu delta W1, delta W2 maupun delta bias. Selanjutnya setelah kita menghitung semuanya, kita akan menghitung bobot baru, yaitu kita akan menghitung P1, W2, dan bias. Bisa kita lihat pada rumus sebelumnya. Untuk menghitung bobot baru, kita dapat menggunakan rumus WI baru sama dengan WI ataupun bobot yang lama ditambah dengan W, yang dimana pertama kita akan menginisialisasikan semuanya yang ada dalam bobot baru ini sama seperti pada rumus. Jadi inisialisasi ini dapat dijadikan perumpamaan untuk bobot baru, dimana bobot baru ini pada rumusnya bobot baru ditambah dengan bobot yang lama, yaitu nilai dari delta W1 ini, sehingga didapatkan 0, sehingga didapatkan 1. Selanjutnya untuk menghitung W2,
sama seperti yang tadi, uh, bobot bobot W2 yang baru ditambah dengan delta W2 1 sehingga menghasilkan 1. Dan untuk menghitung bias dari bobot baru ini, kita bisa menggunakan rumus ini. B baru sama dengan B lama ditambah B. Jadi B-nya itu ini 0 ditambah dengan B bias yaitu 1 sehingga menghasilkan 1. Terus selanjutnya kita menghitung pada baris yang kedua. Setelah inisialisasi dari 0 ini habis, kita menggunakan baris yang kedua ini dan menjadikannya sebagai perhitungan ataupun inisialisasi umpamanya. Sehingga kita akan menghitung hasil dari W1 bobot baru ini hingga dimasukkan 1 ditambah dengan delta W1 dari baris kedua ini sehingga menghasilkan 1. Begitupun seterusnya sama seperti sebelumnya dengan menggunakan rumus yang sama sampai menemukan hasil, yaitu untuk W1 kita menghasilkan 2 dan untuk W2 kita menghasilkan 0 dan untuk bias itu kita menghasilkan 3. Bisa dilihat dari proses pelatihan ini. Selanjutnya kita menghitung perhitungan net atau pengujian dengan menggunakan rumus yaitu net sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2 ditambah dengan WI atau bobot yang baru dikalikan dengan XI ditambah dengan B ataupun bias. Jadi dapat kita lihat dari rumusnya yaitu P1 dikalikan dengan W1 yang sebelumnya yaitu 1 dikali 2 ditambah dengan P1 P2 dikalikan dengan W2 0 ditambah dengan nilai bias yang baru kita dapatkan sehingga menghasilkan 5. Dan bisa kita lihat dari rumus selanjutnya, jika net lebih dari sama dengan 0, maka kita akan menggunakan 1. Dan bisa kita lihat karena hasilnya di sini 5, berarti lebih dari sama dengan, maka kita menggunakan 1 sehingga kita masukkan 1 di sini. Jadi perhitungannya sama juga seperti yang lain sehingga menghasilkan 5, 3, 5, 3. Karena semuanya itu lebih dari sama dengan 0, maka kita akan masukkan semuanya pada tabel ini 1. Setelah itu kita dapat simpulkan dari hasil pengujian, dapat kita lihat bahwa hasil IFNET tidak sama dengan target awal karena target awalnya yaitu 1110. Karena dengan kata lain dapat dikatakan bahwa jaringan HEP dengan input dan output binary ini tidak dapat mengenali pola fungsi logika OR dengan baik. Selanjutnya soal bipolar sama seperti rumus yang tadi, yaitu delta W1 dikali dengan masukkan P1 sehingga menghasilkan 1. Begitupun dengan W2, delta W2 1 dikali delta W2 P2 dikalikan dengan target sama dengan 1. Itu sama seperti juga bias dengan menggunakan rumus yang sama. Itu kita menghitung bobot baru sampai menemukan W1 2, W2 2 dan biasnya 2 dari proses pelatihan yang sebelumnya. Masuk ke dalam perhitungan net sama seperti yang tadi. Net sigma 1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2 ditambah WI dikali XI tambah B. Sehingga dapat menghasilkan hasil yang bisa kita lihat 62 2 min 2. Sehingga hasil dari IFNET ini bisa kita lihat karena 6 ini lebih dari sama dengan 0, maka kita masukkan 1. Lebih dari sama dengan 0, 1 lebih dari sama dengan 0, 1. Dan yang min 2 ini karena netnya kurang dari 0, maka kita menggunakan min 1. Jadi bisa kita simpulkan dari hasil pelatihan dapat dilihat bahwa hasil IFNET
sama dengan target awal yang ingin dicapai, karena hasil dari akhir dari perhitungan ini sama dengan target awalnya. Maka bipolar mengenal fungsi logika OR dengan sangat baik. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.